Shalom semuanya, baik yang di New York atau yang di Indonesia, atau dimanapun, atau kapanpun Anda akan melihat ini. Saya percaya firman Tuhan yang disampaikan seperti tadi, janji yang dibaca, mampu mendidik dalam bidang hal macam-macam, memperbaiki kelakuan, dan yang paling penting, Mazmur 107 ayat 20 mengatakan, ketika firman disampaikan, disembuhkan umatnya. Yang percaya katakan amin. Seperti tadi Anda percaya bahwa firman itu Yesus sendiri. Firman yang jadi manusia namanya Yesus itu hobinya menyembuhkan orang. Dan sampai sekarang. Mengapa? Karena Ibrani mengatakan dia tidak pernah berubah. Kalau para medis di bidang kesehatan mengatakan, saya harus lumpuh seumur hidup. Ya, tetapi Tuhan bilang, aku tidak pernah berubah. Kalau 2000 tahun yang lalu, 38 tahun lumpuh aku sembuhkan di Bethesda, maka di Surabaya saya mengalami hal yang sama. 2024 saya bisa berjalan, berkhotbah. Yang percaya katakan amin. Tuhan belum berubah. Jadi kita akan belajar hal ini, bagaimana hidup yang optimal. Saya bersyukur, berterima kasih kepada Yesus atas undangan dan kepada manajemen Gereja New York, terutama Pastor Yanggi, istri dan keluarga, dan seluruh jemaat yang mengasihi Tuhan. Hari ini kita belajar hidup seimbang. Seimbang ya, yuk kita belajar, karena banyak yang dipelajari, kita akan cepat sedikit. Nanti Anda nggak usah bingung nyatet, ya khusus saya, nanti sembari melihat YouTube diulang, Anda masih bisa mengikuti PowerPoint-nya saya bagikan nanti. Jadi Anda mending konsentrasi aja ya. Oke, tema hari ini yang Tuhan berikan pada saya adalah tutorial menikmati hidup yang optimal. Saya ulangi lagi, kasih Yesus diterima semua orang, tapi tidak semua orang bisa menikmati yang optimal. Nah, tutorial ini saya bikin berdasarkan firman Tuhan dan kehidupan saya, di mana step by step akan saya tunjukkan bagaimana mendapat mujizat kesembuhan dan meningkatkan kesehatan. Jadi ingat ya, hidup yang optimal. Anda lihat Yohanes Sunardi itu ternyata kalau dibuka kulitnya hanyalah seonggok tenderloin. Kalau tenderloinnya dikupas, di dalamnya Yohanes ini ada tulang. Tulang kalau dikupas, ada imun syaraf dan ada kabel-kabel pembuluh darah. Yang merah dari jantung ke telinga, yang merah dari jantung ke kaki, dari jantung ke otak. Pokoknya nutrisi dari perut lambung dipindah di usus lakteal, subclavian masuk ke jantung, beredar ke organ. Sehingga tomat yang Anda makan mengandung vitamin A dilarikan ke mata. Lalu racun-racunnya dikembalikan lagi dengan kabel yang warnanya biru. Bayangkan kalau kabelnya putus, kalau kabelnya tersumbat. Nah, hari ini kita belajar hidup yang optimal. Hidup yang optimal. Jadi bukan hanya hidup. Pak, saya hidup tapi naik tangga sakit kakinya. Itu ndak optimal. Pak, saya ini hidup loh Pak. Tapi kalau diajak ngomong istri saya itu ndak denger. Nah, itu ndak optimal. Masih hidup, tapi lambungnya ndak enak. Seperti mobil, mesinnya hidup, direm nggak bisa. Di starter nggak bisa. Mobilnya utuh, lengkap, tapi spionnya nggak ada.
Jadi diberi Tuhan maksimal, dikembalikan maksimal. Yang setuju katakan amin. Nah, tutorial ini saya bikin lebih good lagi. Kenapa? Dulu saya pinter. Sekarang saya sudah diuji Tuhan. Melewati ujian lembah-lembah bersama Yesus. Saya sudah melewatinya. Jadi ilmu saya lebih matang. Karena apa? Diuji sertifikasi oleh Tuhan. Dan untuk dibagikan sehingga sekarang akan saya menjelaskan lebih banyak, lebih detail, banyak hal-hal yang dulu tidak ada. Anda siap ya? Kita mulai ya. Anda lihat, seorang perempuan di samping Anda ini, di dalamnya banyak organ. Ya, tiroid untuk ngatur hormon gemuk atau kurus. Kalau terganggu tiroidnya ini bisa kekurusan, bisa kegemukan. Ada brain untuk berbicara, bergerak, dan macam-macam. Anda mau saya buktikan? Anda lihat baik-baik gambar perempuan di samping ini. Kalau saya buka, dia hanyalah terdiri dari tulang dan otot. Ya, ini Anda pakai iman ya, gak usah nyoba-nyoba di rumah nanti dibuka dagingnya, nggak usah ya, percaya aja ya. Oke. Nah, di dalamnya masih banyak organ-organ yang menempel. Itu namanya liver. Saya nanti berikutnya akan bahas ini banyak ya di pertemuan berikutnya. Karena ternyata banyak teman-teman kita vegetarian kena stroke. Orang yang tidak makan daging kena jantung. Bagaimana itu? Ini pengantar untuk pertemuan kedua. Kalau kolesterol kita 200, ternyata 40-nya dari salah makan. Saya ulangi, kalau kolesterolmu misalnya 200, itu 40-nya dari salah makan. Makan apa, Pak? Jeroan, makan lemak, itu. Ternyata 160-nya yang lebih banyak itu bukan dari makanan, tapi tubuhmu punya hati, pabrik kolesterol. Bahasanya agak sulit. Asetil-CoA dirubah jadi AMG-CoA, direduktase menjadi mevalonat, dan bla bla bla, lanosterol, terakhir kolesterol. Walaupun tidak makan kolesterol. Ternyata buah kalau kau makan malam hari, fruktosanya masuk hati, kalau nggak kau pakai, dipakai jadi kolesterol. Duh Pak, kok aneh? Ya, nanti ya di pertemuan kedua saya akan tajam di sini. Tapi hari ini saya hanya menyadarkan kita semua bahwa hidup itu tidak sempurna, tetapi Yesus sempurna. Mau tepuk tangan buat Yesus? Anda bisa jatuh, kata Amsal, tapi pasti bangkit lagi. Kuncinya apa? Orang benar, jatuh bangkit. Kuncinya di mana? Hidup benar. Karena banyak seperti saya dulu, hidupnya benar sebelum jatuh. Jaga makan sebelum jatuh. Tapi waktu jatuh, Tuhan tanya, sekarang terhitung apa kau? Ketika kau perpanjang hidup benarmu, kau terhitung orang benar. Dan orang benar jatuh harus bangkit lagi. Yang mengerti katakan amin. Banyak orang ngasih persembahan sebelum jatuh. Waktu jatuh dia pikir aku nggak ada yang tak kasih no. Sorry ya, waktu itu kau tidak terhitung memberi. Dan tidak terhitung memberi akan diberi. Jadi janda sarfat itu memberi saat tak punya. Kuncinya orang benar jatuh bangkit lagi itu waktu jatuh. Apakah kau hidup benar? Jadi teman-teman, kalau kau pernah jaga kesehatan dan sakit, itu saja kau praktek hidup sehat. Karena kau waktu sakit hidup sehat terhitung orang benar jatuh bangkit lagi. Semoga Anda mengerti apa yang diajarkan Roh Kudus hari ini. Pak, saya sudah hidup benar, tapi rumah tangga kami hancur. Karena kau hidup benar sebelum hancur. Nah, waktu hancur ini perpanjanglah hidup benarmu. Namanya apa? Bukan komitmen. Komitmen itu sebelum kehancuran. Tapi satu hancur, kau butuh konsisten.
Ketika kau firman Tuhan bilang tidak jemu-jemu berbuat baik, jika tiba saatnya kau akan menuai jika kau tidak menjadi lemah. Kebanyakan dari kita ini kapok berbuat baik, wong berbuat baik kok jatuh. Padahal orang benar jatuh bangkit lagi, bukan orang yang benar tidak pernah jatuh. Jadi waktu engkau mengalami ujian hidup, perpanjanglah imanmu. Itulah Tuhan bilang, setia sampai mati. Supaya kau tampak beriman saat kau jatuh. Jatuh ini bukan jatuh dosa ya. Waktu kau mengalami lembah, kau mempertahankan imanmu. Sehingga engkau ini orang beriman saat di lembah. Karena banyak orang beriman sebelum di lembah. Waktu di lembah kapok, tidak mau beriman. Sehingga tidak ada pertolongan. Semoga Anda mengerti yang disampaikan di awal ini. Oke, tapi ini belum khotbah loh, ini pemanasan ya. Supaya Anda mulai ngerti. Yang mendengar-mendengar, yang lagi mengalami hal yang tidak sempurna, ingat, saatnya menyempurnakan imanmu. Supaya firman Tuhan bilang, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan meluputkannya. Yang percaya katakan amin. Ya, yuk kita mulai lagi masuk di materi kesehatan. Anda lihat gambarnya, pasta gigi tidak menciptakan gigi. Pasta gigi tidak menimbulkan gigi. Jadi orang yang ompong tidak boleh beli sikat gigi. Karena sikat gigi hanya menunjukkan yang punya gigi. Saya ulangi, usahamu menyikat gigi hanya karena kamu punya gigi. Ulangi lagi. Sikat gigi hanya membuktikan punya gigi. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksana rencanamu. Sikat gigi tidak memastikan gigimu nggak lubang. Tapi waktu sikat gigi, bersyukur, Tuhan terima kasih buat gigi yang baik. Sikat gigi belum selesai, gigimu disembuhkan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi ingat, ingat, ingat. Masalahnya banyak yang punya gigi, ndak sikat gigi. Yang tersinggung katakan amin. Jadi fitness, makan buah tidak menciptakan kesehatan. Ahli gizi bisa lumpuh. Ternyata memberi bukan supaya diberi, karena pasti diberkati Tuhan suka memberi. Yang mengerti katakan amin. Bekerja tidak menciptakan omset, karena omsetnya diberi Tuhan suka bekerja. Saya sekarang makan buah bukan karena sehat, karena pasti sehat, saya makan buahnya. Sehingga kau mengerti, awalnya dari Tuhan, bikin kesehatan. Tuhan yang sama menciptakan apel. Waktu kau makan apel melibatkan penciptanya, apelnya belum habis, jantungmu disembuhkan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Karena itu sia-sia orang makan apel kalau tidak percaya Tuhan. Buktinya, waktu COVID, medis, ahli gizi, semua habis. Ingat ya, tetapi, tetapi kerjakanlah keselamatanmu, kerjakanlah kesembuhanmu. Jadi sekarang kita suka hidup sehat, suka hidup benar, karena sudah ditebus oleh Yesus. Kuncinya terakhir firman Tuhan sebelum kesehatan. Kita ini bukan apa yang kita lakukan. Tak ulangi, kita ini bukan apa yang kita lakukan, tapi yang sudah Yesus lakukan di kayu salib. Yang percaya katakan amin. Jadi waktu Pastor Yongki mengalami tindakan operasi, saya lihat Pastor Yongki pasti sembuh. Kenapa? Karena Yesus sudah lakukan di kayu salib. Waktu saya mengalami tindakan, istri saya kemana ke Pinang lagi. Diberkati oleh beberapa orang yang mengasihi Tuhan. Sampai sana, ya tetap deg-degan. Walaupun dibayarin suka deg-degan. Sebelah saya cantik-cantik, ganteng-ganteng, langsing-langsing, nangis. Kenapa?
kanker payudara, kanker getah bening. Waktu kami selesai tes, dokternya bilang, kok aneh, kanker nggak bisa hilang. Tapi ibu kankernya hilang. Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan itu hebat. Karena itu hari ini saya akan mengajarkan tutorial supaya bisa di copy paste. Supaya Anda bisa menirunya. Karena kalau saya niru Pastor Yongki berdoanya, nggak bisa. Saya harus niru pola makannya, saya harus niru tindakannya, harus sempurna. Kita belajar hidup beriman kayak Yesus. Kita bicara speak like Jesus speak, think like Jesus think. Tapi kita kurang belajar. Eat like Jesus eat. Sehingga umur 30 tahun, Yesus fit badannya. Ini yang Anda harus belajar ya. Oke, saya akan masuk mulai materi. Anda lihat kenapa kita harus hidup sehat. Anda lihat gambarnya. Kita ini manusia roh yang punya jiwa, punya tubuh. Yes. Kita ini manusia roh yang punya jiwa, tinggal di dalam tubuh. Ingat ya, tidak gentayangan. Katakan sebelahmu, kamu tidak gentayangan. Ya, tepuk tangan pakai tangan, ngerti ya? Ngasih panti asuhan pakai kakimu, ya. Yang BL nyanyi tadi nggak pakai hati ya, pakai mulut ya. Kalau giginya ompong, suaranya nggak ada. Ingat ya. Tak umpamakan Anda lihat mobil ini. Mobil itu tubuhnya ya. Yang nyetir itu rohnya ya. Kemampuan menyetir itu jiwanya. Pak, ada yang nyetir nggak bisa nyetir? Nggak bisa. Pak, ada tubuhnya, ada mobilnya nggak ada yang nyetir? Nggak bisa. Pak, ada orangnya loh Pak, pintar nyetir loh Pak, tapi nggak punya mobil. Nggak bisa. Ngerti ndak? Ngerti ndak? Sadar ndak? Next. Makanya Tuhan bilang semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Katakan sebelahmu sempurna. Anda ngerti ya, karena Tuhan nggak mau, sudah kasih kesembuhan, keselamatan, ayo hidup baik. Oke, kita masuk. Setan tidak mampu menggoyangkan rohmu. Tambah sakit, tambah setia. Tambah nggak punya, tambah cinta Tuhan. Tetapi Tuhan bisa mengganggu fisikmu. Semangat nggak cukup. Butuh kaki yang sehat. Yang setuju katakan amin. Pak, saya semangat loh Pak. Mau baca Alkitab nggak bisa Pak. Bukan nggak punya iman, tapi katarak. Jadi Anda harus mengerti, setan nggak bisa ganggu jiwamu karena kamu anak Tuhan. Setan nggak bisa ganggu rohmu karena rohmu sebagian rohnya Tuhan. Tetapi dia bisa membujui kamu. Shh, makano ini. Waktu makanan itu berakumulasi mengganggu pendengaranmu, kau tidak bisa dengar firman Tuhan lagi. Setan tahu waktu mendengar imanmu dibangkitkan, dia tidak bisa mencegah Tuhan yang hebat. Dia tidak bisa mencegah hatimu yang rindu firman Tuhan. Tapi dia bisa ganggu dengan pengaruh. Makan ini aja, nggak apa-apa ada Yesus. Doakan. Waktu penyakit itu berakumulasi, apa yang kau tabur kau tuai, saatnya pendengaran berkurang dan setan tepuk tangan. Akhirnya imannya hancur. Karena mendengar firman Tuhan adalah jalan membangkitkan imanmu. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana menikmati kuasa Tuhan, menikmati berkat Tuhan. Saya bergurau ya, jangan marah ya. Kemarin saya ketemu pasien-pasien lain. Pak, suami saya ini baik loh. Oh iya? Iya. Gak pernah selingkuh, Pak. Gak pernah main-main macem-macem, Pak. Hidupnya anteng, baik, diem. Oh, baik ya suaminya ya. Dari muda baik ya? Enggak, Pak.
Maksudnya stroke, Pak. Jadi nggak macem-macem, Pak. Kalau kau sehat, tidak macam-macam, Tuhan dimuliakan. Tadi saya sudah bilang guyon loh ya, jangan tersinggung loh ya. Oke, kita masuk. Nah, ada tiga yang harus kita pelajari. Mengapa anak Tuhan harus sehat? Mengapa? Apakah ini idenya Pak Yongki? Apakah idenya Pak Yohanes? Bukan. Ayo kita lihat. Anda lihat, ini buku saya, Rohani yang terbaru, Timeline of Nutrition and Disease. Orang itu dibagi banyak di Alkitab. Anda lihat satu AD, Yesus born, Yesus lahir. Itu sebelah kanannya ada Paulus, ada Petrus, ya, ada Yohanes, ada Yohanes Sunardi. Anda tahu ya, sebelah kanannya 2025 ya. Sebelah kiri Anda jauh pertama kali ada yang nggak pakai baju itu namanya Om Adam, ngerti ya? Nah, lalu Om Adam, ada Nabi Nuh, lalu ada juga itu yang salah makan, nukar makan dengan semangkuk kacang merah itu loh. Namanya Esau yang tinggi itu. Lalu sebelahnya ada yang jenggotan itu namanya Musa, yang rewel makan ini, makan itu, makan ini, nggak boleh ya itu ya. Terus, terus sampai akhir. Nah, sekarang kita lihat. Ternyata kedokteran membuktikan yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada. Pengkhotbah 3 ayat 15. Ternyata diabetes dan stroke bukan penyakit modern. Anda lihat, 4.000 tahun yang lalu itu Adam. Sebelum lihat ini, saya jelaskan nanti Anda protes ya. Mengapa kita tahu di New York ada tulang prasejarah 2000 tahun yang lalu? Mengapa di Indonesia kita tahu di Mojopahit meninggalkan candi 1500 tahun yang lalu? Kita pakai namanya karbon, pakai ilmu kimia ya. Jadi kita bisa menemukan sampai nanti kapan-kapan saya ceritakan jejak darah Yesus itu ada semua. Nah, ilmuwan sangat gampang buktikan, oh ini 2000 tahun yang lalu. Sekarang mayat mumi-mumi diperiksa, wow, zaman Musa ada penyakit. Dan Anda tahu, Tuhan itu dahsyat. Di Keluaran dia bilang ini, kalau kamu mendengar suaraku, aku akan menjauhkan penyakit yang kutimpakan kepada Mesir. Apa itu? Diabetes yang pertama kali ditemukan di mumi tahun 1400 zamannya Musa. Mau tepuk tangan buat Alkitab? Tuhan itu dahsyat. Dicatat di tulisan kuno. Nanti Anda ketik di sini di jurnal. Jurnal gini. Jurnal diabetes penyakit Mesir kuno. Keluar semua itu. Dulu ada seorang Firaun ditulis pakai bahasa Mesir kuno. Dia kencing dan didatangi semut. Itulah awalnya diabetes pertama kali. Ayo kita lihat ya, kita lihat ya. Nah, Anda lihat. Ternyata pada tulang mumi tahun 3000 sudah ada plak penyumbatan. Lalu pada tahun 2300 kanker prostat ada. Itu pada mumi-mumi ya. Lalu yang lucu, zamannya Musa 1400 ketika Musa disuruh Tuhan bilang, jangan makan ini, jangan makan ini. Pendeta modern bilang, nggak apa-apa, asal ada darah Yesus gitu ya. Nah itu penyakitnya, poliurea. Nah nanti ya saya kasih PowerPoint supaya waktunya cukup. Gak usah nyatet, tenang aja. Yuk kita masuk ya. Zamannya David, Raja Daud, sudah ada serangan jantung. Pernah tahu nggak orang yang menghina Daud, lalu Tuhan hukum jatuh? Lupa. Ya jadi ya, Daud itu punya musuh menghina Daud, langsung dibikin Tuhan mati kena serangan jantung ya. Oke, oke, masuk. Lihat ini siap-siap jangan tersinggung ya. Ini dua pendeta, satu jaga makan, satu nggak jaga makan. Nah, satu anak Tuhan jaga makan, satu cuek. Yang satu pendeta namanya Musa, yang satu pendeta namanya Imam Eli.
Firman Tuhan mengatakan ulangan 34, matanya jelas. Ini bukan jelas ya, salah ketik. Ulangan 34 ayat 1, kekuatannya nggak hilang, naik gunung nggak pernah digendong. Ayo bro dan sister, dengarkan baik-baik ya. Produktif tidak pikun buat lagu di ulangan 31 ada 2. Nanti jangan nyantet, nanti saya kasih powerpointnya. Bisa menulis hukum Taurat, Kejadian, sampai ulangan. Kemampuan otaknya masih canggih. Umurnya berapa? Apa yang tahu? 120 tahun. Yang satunya ini lucu, masih 80 tahun, matanya retinopati. Siapakah ini? Imam Eli. Ayatnya itu dibaca. Kok tahu obesitas, Pak? Baca ayatnya. Disebut Imam Eli sangat gemuk, memicu peradangan, dan lucu, lucu, kalau Anda jatuh, Julin, kamu jangan tersinggung ya, Julin. Saya mau kasih buat kamu contoh. Seandainya Julin jatuh dari kursi, pasti pantatnya sakit. Masa Julin jatuh dari kursi, tulangnya patah-patah? Kalau patah berarti Julin kena osteoporosis. Imam Eli ini lucu loh, di pintu gerbang, kaget anaknya mati, kena serangan jantung, jatuh harusnya kena serangan jantung aja. Enggak loh, patah-patah nih ya, serviknya ini. Tulangnya kenapa? Osteoporosis. Karena dia suka mencuri lemak di Taurat Tuhan, di rumah Tuhan. Lemak mengandung fosfor. Maka kelebihan fosfor seperti minum soda bisa menghancurkan tulangmu. Lupa saya minum soda kok belum hancur tulangnya. Sabar ya. Semua indah pada waktunya. Ya, sabar ya. Oke, kita masuk lagi. Saya akan cepat ya. Ada 4 M yang harus kita bahas. Makan minum dengan benar hari ini. Kita bahas total. Yang olahraga, yang tidur, stres ini hijau ini bahaya. Kalau kamu nggak kelola, menghancurkan lainnya. Nah, yang biru, kuning, hijau, pertemuan berikutnya. Kalau tahun ini nggak sempat, silakan tahun depan. Tapi kalau bisa, nanti kita atur dengan Pastor Yongki. Hari ini bahas yang merah ini penting banget. Karena ini kuncinya. Anda lihat kenapa kita ngomong makan dalam firman Tuhan? Yang pertama, jangan ingin makanan yang lezat, makanannya menipu. Katakan sebelahmu, hati-hati ketipu. Nah, ya, ngerti ya? Ini yang pertama. Yang kedua, banyak orang bukan mamon, nggak suka duit. Tapi kalau nggak makan, waduh stres. Saya bilang, yuk bro dikurangi makannya, makan malam nggak usah. Wah ya apa sih? Aku ini nggak boleh selingkuh, saya ini nggak boleh makan. Aku ini nggak boleh nakal, sekarang seakan-akan nyawanya diambil. Mending mati aku. Duh, kayak Esau. Esau bilang apa? Besok aku akan mati. Buat apa aku ngurus? Yang penting makan bubur kacang merah. Yang tersinggung katakan amin. Orang-orang itu kapok ngundang saya. Tapi BMJ New York ini bikin hidup sehat. Yang setuju katakan amin. Nggak kapok-kapok. Nih lihat nih belajar lagi. Yang bawah. Dosa pertama bukan selingkuh. Hawa dipengaruhi salah makan. Dan itu efektif. Setan yang goda Hawa masih ada sekarang. Tapi aku takut kalau kamu disesatkan seperti kesesatan sejati kepada Kristus. Sama seperti apa? Hawa diberdayakan ular. Jadi sampai sekarang ular itu ada. Katakan sebelahmu, hati-hati ularnya sama. Sekarang saya akan bahas yang sensitif. Dengarkan, sensitif. Tapi ini memang khusus untuk BMC New York. Yang lain dengar salahnya sendiri. Dengarkan ya, orang masih bingung. Yang bagus vegetarian atau karnivora. Berdebat tak karu-karuan. Yang makan daging, nanti katanya sakit jantung. Tapi di Arab sakit jantung sedikit.
Makan sayur sehat. Ternyata banyak vegetarian kena kanker. Termasuk istriku. Termasuk ini loh, ahli gizimu. Jadi sekarang saya ngerti. Saya ngerti. Penyakit tahun 60-an, 80-an itu kurang makan, kurang gizi. Akhirnya kita belajar makan 3 kali kuliah supaya gizinya sehat. Tapi ternyata waktu kuliah pertama tahun 1000 itu, eh, kita makannya ikan 3 kali. Sekarang makannya, wow, keju 3 kali. Akhirnya penyakit tahun 2000 ini berubah. Kelebihan gizi atau kelebihan makan. Jadi akhirnya gini, baik vegetarian atau daging, pokoknya jangan banyak. Kata Yesus apa? Secukupnya. Kalau kau makan nasi, dites gulanya 100, berarti kelebihan. Kalau kau makan nasi setengah porsi, gulamu 80, sempurna. Secukupnya itu adalah ketika kau makan daging, kencingmu kuning, salah. Ketika kau makan daging, amoniaknya ketongnya banyak, salah. Jadi caranya mah secukupnya. Lihat dirimu. Kalau suaminya gede, Goliat, makan banyak. Kalau langsingnya Esther, sedikit. Mawas diri, pandang dirimu siapa. Pak, ayatnya ada enggak, Pak? Ada. Ini, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan. Tetapi orang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Perlu bahasa aslinya bukan lemah ya. Tak ulangi ya, bahasa Indonesianya lemah imannya bukan ya. Karena dia konsen di sesuatu yang dia percayai, dia makan sayuran. Ingat loh ya, Daniel makan sayur, tapi Yesus yang dinubuatkan makan ikan. Mau tepuk tangan buat Yesus, saudara? Jadi intinya begini, gak usah berdebat. Yang penting ingat, makan secukupnya, bersyukur, dan percaya Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Di dalam Alkitab dikatakan baik vegetarian atau karnivora, dengarkan saya. Keluaran mengatakan begini, kalau kamu kebaktian be aku, ibadah be aku akan berkati makananmu dan minumanmu. Vegetarian, gak peduli. Karnivora, gak peduli. Pokoknya kodenya secukupnya tak berkati. Yang terakhir SOP-nya, baru aku akan mencabut penyakit dari hidupmu. Nanti saya susulkan ayatnya, keluaran 20 berapa gitu. Keluaran 26 kalau nggak salah. Tapi itu keluarannya. Jadi kalau kamu ibadah mbak aku kayak pagi ini, lalu ngatur makananmu, aku akan berkati, maka aku akan mencabut penyakit dari hidupmu. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan. Dan katakan sebelum kamu sudah ibadah. Tinggal ngatur makan minumnya aja. Oke, kita masuk lagi. Yang kedua, pola makan ala surga. Sebelum saya bahas yang terakhir paling panjang, ala Yohanes, ala medis, kita harus mendulukan ala surga. Anda lihat, Anda lihat, Anda lihat. Mobil ini mobil bensin, harusnya diisi premium kalau nggak punya duit. Diisi Pertamax kalau seharusnya. Kalau mau jos, diisi Pertamax Plus. Yang mengerti katakan amin. Kalau Anda makan ayam, Anda itu seperti makan premium. Kalau makan sapi, seperti makan Pertamax. Kalau makan ikan, seperti Pertamax Plus. Itu contohnya. Pak, kalau saya punya iman tapi tak isi solar, itu nggak pinter. Katakan sebelahmu, harus pinter. Ngerti ya? Pak, diisi bensin kok nggak jalan, Pak. Sudah diisi bensin. Anda salah. Kata Yesus, yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Duh, apa itu Pak Yo? Anda lupa ini ya olinya. Duh, Pak, tak isi oli, tak isi bensin kok nggak nyala. Anda lupa air akinya. Duh, Pak, semua diisi. Mesin hidup kok nggak jalan.
banyak bocor. Yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Anda perhatikan saya sebentar. Vitamin dari buah-buahan untuk melihat, mendengar, berbicara. Mineral dari tumbuh-tumbuhan sayur untuk tulang, untuk otot. Karbohidrat baik, sedikit untuk gula darah menjalankan HB-mu. Lemak untuk mengganjal ginjalmu dengan sehat. Dan macam-macam. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini ya. Yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Oke, kita masuk lagi ya. Dibaca ini. Karena habis ini kita nggak pakai ayat, langsung masuk ke medis ya. Anda bebas pilih, tapi Anda tidak pernah bebas dari konsekuensinya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia menanggung kesalahan. Udah ya, ngerti ya. Ini bukan nakut-nakuti, tapi ini Anda harus tahu ini dulu. Nah, ini repotnya. Kalau saya ngomong tomat mengandung vitamin A bikin lututmu sehat, kalau tomat digoreng bikin prostatmu hilang, itu baik kalau kau tidak makan namanya berjawaban sendiri. Ngerti ya? Oke, kita masuk di poin inti. Kita datangkan ahli gizi paling hebat namanya Paulus. Ya, Anda lihat, Paulus ini menunjukkan rumus diet yang paling canggih. Yang pertama, harus berguna. Mata kuliahnya namanya functional food. Saya akan bahas detail. Ingat ya, pelan-pelan ya. Yang pertama, functional food. Yang kedua, building food, membangun. Membangun imun, membangun rambut, membangun jantung yang baik, berguna functional food buat tulang, buat pendengaran. Ingat ya, semua boleh, tapi tidak semua berguna. Semua boleh, tapi tidak semua membangun imun sistemmu. Yang terakhir, tidak boleh addicting, tidak boleh kecanduan. Kalau itu mencandumu, Tuhanmu perut. Tadi dikatakan. Oke ya? Jadi minum kopi boleh? Boleh. Tapi kalau saya tidak minum kopi, pusing. Tidak boleh. Saya tidak ada kopi, tidak bisa khotbah. Tidak boleh. Boleh nggak kecanduan? Tanya Pastor Yonggi. Boleh, tapi kecanduan mengampuni. Ya gitu ya Pastor ya. Kecanduan menyanyi. Kecanduan muji Tuhan gitu loh. Ya, masuk. Terakhir, ini paling panjang, paling sulit. Dengarkan baik-baik. Praktek makan sehat dan minum sehat. Yang berhikmat. Sebelum ngomong ini, saya buka dengan pengantar ini. Pak, katanya iman tanpa tindakan sia-sia. Saya sudah minum, saya sudah olahraga. Kok nggak hasil? Udah kerja, kok nggak diberkati? Eh. Kalau imanmu kepada Tuhan, hikmatmu harus hikmat dari Tuhan. Karena begini, contohnya. Aku mau ke Bali, tapi tindakanku menjauhi Bali. Ya nggak bisa dong. Jadi ya, hari ini saya sebagai ahli kesehatan mentor Anda akan mengajarkan tutorial secara medis. Karena penting, singa nggak bisa gigit Daniel karena dua hal. Nggak salah sama Tuhan, nggak salah sama Raja. Hari ini Anda tak buat nggak salah sama Tuhan, berharap Tuhan, tapi juga nggak salah secara kedokteran. Karena itu saya hadir hari ini sebagai pengajar untuk melengkapi jemaat. Tindakannya berhikmat, oke? Karena banyak pengajar di TikTok. Nggak apa-apa, ini aja makan, ini aja. Nggak sekolah, ngajar. Ini repot ya. Ayo sekarang kita mulai masuk ya. Nah, functional food. Nah, Anda lihat ya, ayatnya ya. Segala sesuatu boleh, tapi nggak semua berguna. Dari mata kuliahnya namanya functional food. Itu ada dua ya, perhatikan baik-baik. Fitokimia kalau sudah kena kanker, kena jantung, kena ginjal, cuci darah.
Tapi kalau cuma mau hidup kayak Anda butuh mikronutrisi. Makanan fungsional yang disebut Paulus secara medis adalah makanan yang mengandung fisiologi aktif. A, B, C, tiamin, niacin, piridoksin, cyanokobalamin, dan bla bla bla. Memberikan, dengarkan baik-baik, memberikan manfaat kesehatan luar biasa. Makanan ini dapat mencegah dan mengobati penyakit. Masalahnya tidak bisa diciptakan tubuh, harus dari makanan. Anda lihat ini, Anda perhatikan gambarnya baik-baik. Ternyata di dalam apel mengandung vitamin A untuk mata. Ternyata mengandung kalsium untuk tulang. Ya, lalu yang menciptakan apel ini siapa Pak Yu? Tuhan. Nah, bagaimana produksinya? Ayo tak ajak ke pabriknya. Anda lihat baik-baik. Lalu Tuhan Allah memberi perintah semua buah dalam taman ini boleh kau makan. Katakan sebelahmu, perintah Tuhan pertama makan buah. Ayo katakan sebelahmu. Sebelum ngajari jangan mencuri, ngajari apa coba? Makan buah. Jadi yang nggak makan buah aneh. Katakan sebelummu jangan aneh kamu, gitu ya. Ayo masuk. Vitamin adalah organik berbobot molekul rendah memiliki fungsi vital. Katakan vital. Berarti kalau nggak ada bahaya dan tidak dapat dihasilkan tubuh. Duh Pak, saya berdoa bisa menghasilkan vitamin A enggak? Enggak bisa. Saya berdoa kepada Tuhan, Pak. Enggak bisa. Karena Tuhan yang kau doakan yang menciptakan apel. Dan Tuhan yang kau sembah itu menyuruh kau, makanlah buah. Bedanya orang dunia makan buah enggak melibatkan Tuhan, tetap mati. Enggak bisa. Tapi kalau anak Tuhan makan buah, beda. Karena bukan karena dokter, tapi menjalankan perintah Tuhan. Maka yang mendengar dan melakukan, seperti bangun rumah di atas batu. Ngerti ya? Anda bisa jatuh, tapi bangkit lagi. Bisa sakit, sembuh lagi. Buat tepuk tangan buat Yesus. Ini dasar, saya bukakan supaya kau punya dasar Alkitab dan dasar kedokteran. Oke, kita masuk. Anda lihat baik-baik. Ini nggak ada di mana-mana. Ini saya ciptakan sendiri. Jadi, tanah kalau kau ambil, kau taruh di lab di New York, atau di Dr. Sutomo Surabaya, tanah diambil di lab, isinya kalsium tulang, isinya zinc, darahmu, isinya apa? Magnesium buat perutmu. Wah, macem-macem. Lalu ditarik sama akar. Wiu, masuk ke tubuh. Lalu Tuhan kasih namanya sun. Dia berbinar-binar membakar. Terjadilah fotosintesis. Lalu daun klorofil menciptakan yang baru namanya vitamin. Mulai ada A untuk mata, C untuk sakit, K untuk tulang, B6 untuk otot. Namanya apa Pak? Peridoksin. B7 biotin untuk rambut. B5 macam-macam ya. Lalu sama Tuhan dua-duanya dikumpulkan di satunya. Namanya apa? Anda lihat nih, Anda lihat ya. Tel, 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 tel. Dan kalau Anda makan buahnya, Anda seperti makan dari tanahnya tanpa makan. Gitu loh ya. Yang sadar katakan amin. Gitu ya, ngerti ya. Sekarang yang kedua, yang mineral. Nah, ayatnya, tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Mineral adalah kimia yang dibutuhkan. Tanaman di padang itu apa Pak Yo? Padi, gandum, pumpkin, terong, kentang. Pak, tempat saya kok nggak ada semua Pak. Ya berarti kamu di planet lain ya. Kalau di bumi ada ya. Ngerti ya? Jangan berdebat. Oke, masuk. Sama hukumnya. Masuk ke sayur, ada matahari, fotosintesis.
Nah, kalau Anda makan, Anda lihat, ketika Anda makan buah dan sayuran, tanpa sadar Anda makan vitamin dan mineral sebagai bahan penunjang kebutuhan hidupmu. Yang nyuruh siapa? Alkitab. Mau tepuk tangan buat Alkitab kita? Pak Yu, tapi saya tidak suka makan buah, tidak suka makan sayur. Gampang. Itu kan Tuhan itu ngasih, Pak ambil nostrum, Mas. Sebentar ya, tak kasih contoh biar kamu itu ngerti semua. Agak cepat, Mas. Bentar ya, ini istri saya ngambil straw. Biar Anda itu paham. Biar Anda itu paham. Tak kasih contoh. Ini Tuhan kasih perumpamaan saya. Anda lihat ini air ya, segini ya. Tak kasih straw. Indah, berkurang. Vitamin di tanah, stronya buah, pindah ke dalam tubuhmu. Sayur itu straw, pindah kalsium dari tanah untuk tulangmu lewat sayur. Pak, kalau saya nggak pakai straw bisa nih loh. Jadi kalau kamu nggak mau makan buah dan sayur sebagai straw, langsung makan tanahnya. Yang setuju katakan amin. Paham ya? Jangan berdebat dengan saya. Pak, kalau tablet vitamin boleh, Pak. Boleh. Tapi ingat. C di jeruk, C di melon. Bingung kamu. Tuhan bilang, makanlah semua buah dalam taman ini. Artinya apa? Ternyata jeruk C-nya sebelahnya zinc untuk daya tahan tubuh. Melon C-nya isinya kalium untuk jantung. Tuhan bilang semua organmu harus sehat. Disingkat sama Tuhan, makanlah semua buah ini. Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia kalau kasih kamu perintah, tidak pernah kembali sia-sia. Oke, saya tutup terakhir dengan yang menyenangkan. Protein. Nah ini. Yang ini nggak saya bahas, tapi protein saya kasih. Jadi kayak misalnya Pastor Yonggi, mending makan yang ini. Yang ungu, yang merah, sama yang putih. Nanti yang gampang pilek, makan yang kuning ini ya, ini gampang. Ini khusus. Namanya judul korbannya Daniel Fasting. Jadi tentang Daniel. Ini khusus fitokimia. Ya, oke. Nah, tadi kan Paulus itu mengenalkan dua, yang namanya functional food, yang kedua apa? Building food. Nah, segala sesuatu tapi nggak semua membangun. Building food itu apa sih? Makro, protein, lemak, karbohidrat. Ya, pokoknya ayam, sapi, ya macam-macam nasi, kentang. Pokoknya selain buah dan sayur. Oh iya, saya mau ngajari sesuatu buat Anda ya. Kadang-kadang orang-orang itu yang ngajar di TikTok sama Instagram, influencer itu pinter tapi kurang pinter dikit gitu ya. Supaya nggak tersinggung, tak bilang gitu. Pinter tapi kurang pinter dikit. Misalnya nih dengar saya. Oh, saya makan beras merah karena mengandung serat. Oh, kamu tuh salah. Serat dibuat beras merah tidak untuk pencernaanmu. Gini loh. Walaupun ikanmu mengandung vitamin A, tidak menggantikan tomat. Paham ya? Karena tomat itu vitamin A yang didesain untuk mata. Duh, vitamin A di ikan buat apa? Untuk menjaga komposisi seimbang. Gak ngerti, tak kasih contoh paling gampang. Tepung, bik telur, jadi apa? Bakpo. Tepung, bik pisang, jadi pisang goreng. Jadi intinya sesuatu yang di dalam buah ini tidak menggantikan buah ini. Makanya Tuhan tuh kasih ayat. Pertama makan buah. Kedua dia upgrade makan sayur. Ketiga makan daging. Mana ayatnya Mbak? Ini.
Anda lihat. Nah, mulai menyenangkan ini ya. Udang boleh dimakan paling bebas tanpa kepalanya, tanpa kulitnya, kecuali udang kecil. Duh, Pak Yu, apalagi yang tidak boleh dimakan? Piringnya, ngerti ya? Jangan ngawur ya. Oke, udang bagus sekali. Pak, udang mengandung kolesterol, bikin kolesterol. Kalau kamu minum makan udang, minumnya soda, kamu kolesterol. Karena ingat, dari makanan cuma 20, dari minuman manis dirubah hati jadi kolesterol. Nanti Pak Yonggi, berikutnya saya akan jelaskan bagaimana sih gula yang kita makan asin, manis, pedas dirubah jadi kolesterol. Sehingga kamu mengurangi yang 80%-nya. Karena makan udang ini 20% tidak bikin kolesterol. Kalau tidak minum manis, ternyata yang bikin kolesterolmu manisnya. Dua, mulai terbatas dan sesekali. Ya, jangan dirubah-rubah ya. Yang ini lebih bebas, yang ini terbatas sesekali. Yang ini sangat terbatas dan sesekali. Langsung ya, ikan paling bagus digoreng. Ya, sebentar. Ini saya lihat airnya ada nggak? Oke, masuk. Ya, ikan goreng ya. Pak, ikan tawar dan ikan laut sama. Loh, Pak, yang bagus omega 3-nya ikan laut. Enggak. Ya, ternyata bandeng omega 3-nya lebih kuat daripada salmon. Jadi nggak usah di mana kamu tinggal, di situ makananmu. Nggak usah impor-impor. Sekali-sekali bolehlah ya, tapi tidak menggantikan. Ikan bakar boleh, tapi tolong kulit-kulit bakarannya nggak usah dimakan. Ini kalau di Makassar ini tempatnya ini ya. Yang parape bawah pakai bawang merah. Kalau diabetes makan yang bawah aja. Kalau yang atas itu kapsaisin untuk mudara ya. Oke, Pak mentah boleh, Pak mentah, Pak boleh. Kalau di New York bebas. Kalau di Indonesia, maaf, mohon maaf. Ada mereknya. Kalau mau tanya, DM saya. Tapi kalau mau lebih sehat, ngajak saya makan. Gitu ya. Saya berguru loh ya, berguru ya. Jangan tersinggung ya. Pastor Yonggi ajak ke Surabaya waktu itu ya, Pastor. Kita nggak bisa ketemu ya, mau fellowship ya. Saya berguru. Intinya, kalau kau hamil, jangan makan yang mentah. Kamu kuat, kamu sehat, bayimu belum kuat. Ngerti ya? Hamil, jangan. Mau operasi gigi, mau operasi perut, mau tindakan medis, jangan makan sashimi. Gitu aja ya. Ngerti ya? Jadi berhikmat ya. Anda lihat ayatnya. Coba Julin bacakan buat saya. Kejadian 9 ayat 3. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Julin kakinya 2 ayam. Kakinya 4 sapi, kambing, babi. Duh, kaki 4-nya kayak meja. Dia enggak bergerak. Ngerti ya? Yang bergerak. Lihat ini, saya buktikan firman Tuhan ini dengan medis. Perhatikan baik-baik. Mineral dari tanah dipindah akar. Jadi tumbuhan. Tumbuhan dimakan siapa nih? Yang bergerak makan tumbuhan. Pindah akhirnya dia. Oh, oh. Sedotan yang ketiga apa? Pertama buah. Sedotan ketiga, kedua apa? Sayur. Sedotan ketiga apa namanya? Daging.
Mau tepuk tangan buat Tuhan? Tuhan itu hebat, saudara. Saya waktu lumpuh, itu sekolah sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, aku lumpuh, nggak bisa belajar. Nggak, tak upgrade ilmu. Saya gini aja mau nangis, saudara. Saya sekarang dites lebih pinter, lebih pandai. Tuhan tuh mengupgrade saya, bukan menghukum saya. Untuk mengajar lebih baik. Ini loh, sedotan ketiga yang bergerak. Nah, kalau dimakan, pindah. Mau tepuk tangan buat Yesus. Tuhan sudah kasih perintah, tapi kau jangan melanggar kodenya. Jangan melanggar kodenya, ya. Kodenya apa? Dia bilang makan buah boleh, makan sayur boleh. Lalu makan apa? Makan hewan boleh. Seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Kodenya apa? Coba bisa jawab. Yang bergerak, ku beri seperti tumbuhan. Jadi kau hanya boleh makan hewan yang makan tumbuhan. Halo? Musa mengatakan, yang memama biak boleh kau makan. Maksudnya apa? Duh, Pak, hewan itu makan orang, jangan. Hewan itu makan lain, jangan. Kalau makan tumbuh-tumbuhan boleh. Karena firman Tuhan kodenya yang dibaca Juli tadi apa? Coba kita lihat lagi. Supaya Anda itu tahu. Kedokteran itu tidak ngelawan Tuhan. Jadi, seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi, ini urut. Kalau kau makan daging memakan sayur, ya seperti makan sayurnya. Seperti makan tanah tanpa makan tanahnya. Mulai ngeri ya. Masuk. Sekarang yang bergerak nomor 2, Julin. Yang pertama apa? Ayam, bebek, burung dara. Ini lebih bagus daripada ini. Tak ulangi. Ini lebih bagus daripada ini. Ada yang jawab, karena digoreng, Pak. Tepung, Pak. Salah. Pak, karena ini ayam negeri, Pak. Itu ayam kampung. Salah. Kamu pikir ayam lehoren itu yang numbuhno orang. Orang cuma ngasih makanan yang numbuhkan Tuhan. Seperti kamu ngasih makan anakmu yang numbuhkan anakmu Tuhan. Gak ada yang salah. Tapi dengarkan saya, ketika tepung ini dibalut, insulin bergerak. Dan waktu insulin bergerak, lemakmu bertambah. Itu aja konsepnya. Jadi ini lebih bagus dari ini. Jadi anak-anak makan ini Senin sampai Jumat, Sabtu boleh sekali ini. Ini dibakar-bakar boleh. Kalau zaman dulu, zaman sekarang karbonnya kurang bagus. Jadi kalau ingin makan ini kulitnya dibuang. Kenapa? Karena karsinogen hangusnya kurang sehat. Boleh makan ikan bakar, boleh kulitnya dibuang. Pak mau makan sama kulitnya, Pak? Ya ini aja. Mulai ngerti ya? Ini jangan. Pak, saya mau jadi kepala, nggak jadi ekor, Pak. Jangan. Bukan begitu caranya ya. Ngerti? Kalau kamu diperiksa medis lehernya, toksin ada di sini semua. Bebek boleh enggak? Ini gambarnya bebek Bali. Kalau daging boleh, boleh. Semua boleh. Pokoknya apa? Ada sayurnya, nasinya sedikit, ada bebeknya. Tapi Anda lihat pahanya bebek itu. Kalau ujungnya ndak hitam, jangan dimakan. Tak ulangi, ini loh, hitam ini loh. Ini nandakan dia bebek. Kalau ini kayak gini bentuknya ini yang nggak hitam, berarti sepupunya bebek. Toksinya banyak. Kalau di New York mungkin nggak, di Indonesia hati-hati ya. Ingat loh ya, lututnya bebeknya, bukan lututnya penjualnya ya yang dilihat. Nah ini ya.
Oke, burung dara aman. Tapi satu, karena satu burung dara ini kandungan gizinya seperti ayam satu. Sekarang yang sapi, kambing, babi. Dulu saya terkenal no babi. Sekarang ya bolehlah, tapi jangan sering. Jadi sapi harus lebih banyak dari kambing, kambing harus lebih banyak dari babi. Jadi bolehlah banyak orang bicara gini. Oh, Pak Yohanes sekarang sudah nggak seperti dulu ya. Ya enggak. Saya pikir-pikir gini. Anda saya larang juga makan percuma ya. Ya. Jadi gini aja. Ya kayak anak kecil itu. Dilarang main gamenya di bawah selimut. Itu nggak enak loh. Mending main tapi jangan banyak-banyak gitu ya. Ya sekarang saya juga boleh ngomong makan daging babi. Tolong yang banyak satenya, dagingnya. Jangan yang banyak lemaknya. Itu pun tidak boleh sering-sering. Misalnya seminggu ada makan sapi 4 hari, lalu kambing sehari, lalu babi sekali. Ya itu masih oke. Tapi ingat, nasinya dikurangi. Kalau saya pribadi seandainya harus makan babi, pas makan babi itu gaduh. Karena ingat yang jadi kolesterol itu nasi, buah malam hari. Ingat ya, dulu Yohanes pernah ngomong, jangan makan buah malam hari. Kenapa? Fruktosa itu nggak dipakai, dirubah jadi asetil-CoA, dirubah jadi mevalonat, dan TG-mu naik, trigliserid, dan kolesterol. Kalau buahnya pagi dan siang aman. Oke, sekarang saya lanjutkan. Mister Yongki, sorry ya, nambah 1 menit. Oke, Anda lihat kambing aman. Ini kemarin saya makan di Jogja, ada sate kambing daging aja ini aman. Tapi aneh nih, nggak steril. Tusuknya nih rodanya sepeda motor ini aneh nih, sate kelatak namanya. Ya serius, saya kaget juga ini. Dagingnya bagus, tenderloin. Tusuknya ini kalau makan butuh doa syafaat 4 kali. Ngeri, neyeng-neyeng gini ya. Oke. Jadi kalau ke Jogja cari sate kelatak ini enak ya. Oke, next. Anda ingat yang daging boleh, yang sebelah-sebelah dikurangi atau nggak usah. Pak, kalau umur 50 nggak usah. Pak, tapi saya umur 50 hatinya kayak anak kecil loh. Nggak dihitung, ya. Jadi dikurangi aja. Itu terserah pilihan Anda. Ingat loh ya. Oke, paling bagus ini. Maksudnya apa? Ada sayurnya, ada vitaminnya, ada functional food, ada building food. Nasinya building food, dagingnya building food. Ini Padang. Padang boleh, boleh. Rendang boleh, boleh. Minumnya air putih. Ingat yang bikin kolesterol itu minum es teh manisnya. Saya bangga dengan restoran Padang. Kalau datang dikasih teh tawar. Tapi orang-orang itu kebanyakan duit, nambah gula. Dipikir lurus, ujungnya maut. Kalau kau nurut minum teh tawar, aman kau. Ini boleh, boleh. Tapi ingat ya, ini olahan. Jadi jangan sesering daging empal ya. Rendang itu lebih baik. Tapi ada tepungnya, ingat insulin kerja. Pengan bakso sekali-sekali. Ini saya makan sama BMC New York nih. Siapa ya? Saya lupa sebenarnya. Biasa makan ini, sebelahnya ada lobster. Ini paling enak. Jadi orang Indonesia maaf ya, nabung sama berdoa ke New York aja kalau makan ini ya. Enak ini ya di New York. Intinya dagingnya real food ya. Oke. Nah, ini kesukaannya Julin ini ya. Bunyinya Julin kriuk-kriuk sampai Surabaya loh. Ya. Ini boleh jangan sering ya. Dulu Pak Yohanes no, no, no. Ya, saya tahu lah. Sekarang yang penting itu
Jangan banyak, minumnya harus street air putih. Pak Yongki nanti di ibadah yang pertemuan berikutnya, saya akan street minuman, ini kan makanan. Karena minuman ini yang bikin penyakit. Dulu orang makan daging minumnya air putih enak. Sejak ditemukan soda, penyakitnya nambah. Ditemukan minuman boba, penyakitnya nambah. Dengarkan saya ya, jangan tersinggung ya. Orang makan daging Pak Yonggi dari zamannya No. Tapi zamannya No nggak ada soda. Jadi sebenarnya ciptaan Tuhan nggak berbahaya. Tuhan bilang, pakai no, secukupnya. Tapi sorry ya, gula pasir ciptaannya siapa? Masa Tuhan bilang gini, jadilah gula pasir, dan Tuhan memandang itu baik. Itulah hari ketujuh, nggak ada. Ciptaan manusia punya risiko, gula pasir, tepung. Nah, ini ya, nanti tapi berikutnya. Sekarang bebas dulu, Pak. Ya, nanti pertemuan kedua baru larangan. Sekarang boleh ya, tapi jangan banyak. Oke, ayo ya. Terakhir ya ini ya. Nah, Julin ke Bali ya. Nah, oke. Ini. Nah, ini. Ini jangan deh ya. Sekali-sekali ya. Kalau mau makan ini bagaimana Pak Yu cara pakai sepatu olahraga, habis makan ini lari 4 kilo gitu ya. Itu aja deh. Kalau nekat sekali ya silakan. Tapi ingat ya, ya, ya dikurangi dengan lupa. Oke, dah. Kalau daging soto daging gini, boleh enggak? Boleh. Ini makannya di rumahnya Bu Yonggi nih. Ya, dulu saya dimasakkan Bu Yonggi atau siapa semat lupa. Soto kalau daging aja gini boleh. Ini waktu saya di New York di rumahnya Bu Yonggi habis ibadah, siapa tak tahu semata atau Bu Yonggi yang masak soto tenderloin. Nah ini sehat ini ya. Di Surabaya nggak ada nih soto tenderloin ya. Oke, nah ini pilihan terakhir ya, Julin dan teman-teman. Olahan ini pilihan terakhir. Oke, nah terakhir. Ini amat sama aja. Dengarkan saya, kuncinya ini. Yang bikin kolesterol 80% bukan karbo. Bukan daging. Karbo ini bikin kolesterol sisa. Nanti di pertemuan kedua saya akan bahas ini tuntas. Bagaimana beras jadi kolesterol. Bagaimana mie jadi trigliserid. Bagaimana macam-macam. Yang bagus, nggak ada yang bagus. Pokoknya secukupnya. Nasi merah nggak usah banyak, nasi putih nggak usah banyak. Ingat, buah dimakan pagi ya, lebih aman. Perhatikan ini. Merah jadi gulanya 6 jam, hitam jadi gulanya 8 jam, coklat 4 jam, yang putih jadi gulanya sekarang now. Roti putih jadi gula sekarang, buah bahaya. Jadi gulanya tidak pakai perisai, shield. Dengarkan saya, semua ini yang paling bahaya buah. Dengarkan saya, dengarkan, jangan salah ngerti. Jangan dipotong-potong kata-kata saya untuk jadi viral. Buah, buah, buah sangat bagus ketika makan pagi. Ketika buah kau gabung dengan nasi, nasinya jadi energi, buahnya fruktosa ke hati. Dirubah jadi glukosa 6 fosfat. Dirubah jadi fruktosa 6 fosfat. Dirubah jadi macam-macam sampai asetil CoA dan jadi bahan TG, trigliserid dan kolesterol terbaik. Ingat ya, nanti saya nggak cukup waktunya ini ya. Nanti berikutnya saya akan detailkan bagaimana buah jadi asam urat. Oh Pak, saya makan bebek asam urat. Tidak ada. Kau makan bebek dan es teh manis. Gulanya yang jadi asam urat. Pak kok bisa? Iya, karena gula dirubah jadi 5 fosforiboksilamin. Apa itu Pak? Wosda, nanti itu. Nanti aja, pusing kamu. Pokoknya kuliahnya gini. Mata kuliah pertama, ya, sekarang saya sekolah lagi. Gula jadi asam urat. Gula jadi kanker. Gula jadi macam-macam.
Tapi intinya satu, sebelum kita nggak ketemu lagi, makan apapun secukupnya, minumnya air putih, udah pasti jos. Yang terakhir ya, sebelum saya tutup, ingat loh ya, tak ulangi gambar ini tak ulangi terus. Ojo digabung-gabung. Kalau nasi minyak dikit boleh, nasi campur. Ini dua ya, mie satu, nasi satu. Ini keterlaluan ya. Roti karbo, buah karbo, soda karbo, nasi karbo, mie karbo, kerupuk karbo. Yang enggak karbo apa ini? Taplak mejanya. Ngerti ya? Yang lainnya karbo. Udah pikirin dewek. Aku enggak mau debat. Oke. Jadi boleh makan buah, boleh pagi. Jangan digabung mie nasi. Mie, Pak, boleh. Jangan digabung mie kerupuk macam-macam. Pak Yohanes makan kerupuk. Nah, iya, kalau pakai rujak singur. Kalau enggak rujak, enggak makan kerupuk. Gitu ya, ngerti ya? Nah, tak kasih contoh. Udah kelihatan mereknya loh ya. Bayang lo dewek ini apa? Gambarnya Julin, mikmu hidup no. Julin, mie goreng itu gambarnya apa? Ayo. Mie goreng gambarnya mie. Nah, ayo gambarnya mie sama apa itu Mie detail. telur, mie telur sayur sama Nah, kalau mau carrot. makan itu Julin, lihat gambar bawahnya itu. Persis no. Oh, Oh, oh. Jadi persis no. Piringnya ndak usah persis Julin. Tapi penyajiannya kenapa? Karena mie itu karbo. Dikasih telur menghambat jadi gula. Dikasih sayur sempurna sesekali silakan. Duh Pak Yo kalau nggak mie goreng, mie kari ayam sama. Ayo Julin lihat ini. Mie kari ayam gambarnya apa? tomat, telur, ya sayuran, Mie, mie, ada mie ayamnya telur, nggak? ayamnya ada. Nah ya itu maksud saya. Kalau mie rasa rendang ya kasih orang rendang deh mie gitu loh. Seperti mana dikasih berboyo be Tuhan. Seperti Yesus kasih roti, kasih ikan. Karena protein itu menghambat. Nah, sing nyuruh Anda makan ini siapa? Insting, Pak. Ngawur. Nggak boleh ya. Ngerti? Katakan sebelahmu, persis. Gitu ya. Kalau nyontoh persis. Alkitab dicontoh setengah-setengah. Dikutip setengah-setengah. Julin, sorry ya. Kamu tak buat contoh, Julin. Supaya lainnya bertobat. Nah, penutup. Penutup. Senin sampai Jumat, makanannya nasi apapun, minumannya air putih. Sabtu Minggu boleh minuman berasa. Di New York hari ini hari apa? Kamis. Ya, jadi minum air putih. Terima kasih, Pastor Yongki. Semoga ini membantu. Tapi nanti yang detailnya, yang M1, 2, 3, 4 di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.